Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Isyafik. Saya dengan NIM 241080262. Nah, di sini saya akan menunjukkan video kedua. Ya, setelah video satu di atas itu saya akan membuat video kedua yang menjelaskan tentang peradaban Arab pra-Islam. Yang pertama itu ada geografi semenanjung Arab. Nah, yang pertama itu ada daerah pedalaman. Daerah pedalaman yang merupakan daerah padang pasir yang kering karena kurang dituruni hujan atau sedikit penduduknya karena daerahnya tandus. Di situ kan berbeda dengan daerah perkotaan. Mungkin daerah perkotaan walaupun daerah Arab itu terkenal dengan panas, tapi masih bisa dituruni hujan. Sedangkan daerah padang pasir itu sangat jarang dituruni hujan sehingga tanahnya itu tandus, gersang dan panas. Yang kedua itu ada mereka yang tinggal di daerah pedalaman disebut penduduk pengembala atau al-Badwi. Yang kedua itu ada daerah pinggir pantai laut di bagian tengah dan selatan. Hujan turun terteratur sehingga subur ditanami. Yang disebut daerah yaitu daerah Hijaz, Yaman, Oman atau Bahrain. Nah, mereka yang tinggal di pesisir laut disebut di daerah pantai disebut sebagai penduduk penetap atau al-Badahar. Nah, itu asal-usul bangsa Arab. Asal-usul bangsa Arab itu bangsa Arab itu berasal dari ras Samiyah dan terbagi dua suku. Yang pertama, suku pertama itu ada suku Al-Baidah. Suku Al-Baidah yaitu bangsa Arab yang sudah punah seperti kaum Ad dan Samud. Yang kedua itu suku Arab Al-Baqiyah. Suku Arab Al-Baqiyah itu bangsa Arab yang masih hidup sampai sekarang. Terdiri dari keturunan Kahtan atau Adnan. Nah, keturunan Kahtan itu yang pertama, negeri asli keturunan Kahtan adalah Arabia Selatan. Di antara mereka ada yang muncul sebagai menjadi raja seperti Raja Yaman, Raja Saba dan Raja Himyar. Yang kedua itu semenjak ke bendungan Sakba rusak, di antara mereka ada yang mengembara ke utara, selatan, dan malahan dapat membentuk kerajaan seperti Hijrah, Irah, dan Goisanah. Nah, itu ada suku Aus dan Quraisy itu yang mendiami Mekah juga berasal dari suku Kahtan ini. Nah, yang kedua itu ada keturunan Adnan. Keturunan Adnan disebut Arab Mustariba yang artinya itu pencampuran antara darah Arab asli yang mendiami Mekah dengan daerah pendatang, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua itu ada salah satu anaknya adalah Adnan yang menurunkan keturunan Quraisy. Kemudian keturunan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW itu yang lebih dikenal dengan keturunan Bani Hashim. Nah, itu selanjutnya itu ada Ka'bah. Ka'bah itu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan anaknya itu Nabi Ismail sebagai tempat beribadah bagi semua Hanif. Nah, yang kedua itu ada kemudian orang Arab dan dari berbagai penjuru penjuru itu setiap tahun pasti datang ke Ka'bah berkunjung ke Mekah seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim, tetapi untuk menyembah berhala yang mereka tempatkan. Nah, yang itu menjelang Islam datang, Ka'bah dikelilingi kurang lebih 300 berhala. Nah, ketika ada Ka'bah, dibangunnya Ka'bah dan semua penjuru datang, ke setiap tahun datang ada yang untuk beribadah pada berhala. Karena Ka'bah sendiri itu dikelilingi sekitar 360 berhala, patung berhala. Nah, itu kepercayaan dan agama. Di sini timbul kepercayaan dan agamanya masing-masing. Mayoritas bangsa Arab adalah penganut agama Watsani atau penyembah berhala. Nah, di sini dikisahkan pada penyebar agama Watsani pertama yang di tengah-tengah masyarakat Arab adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Nah, dialah orang yang pertama membawa patung dari Syam ke Ka'bah. Nah, itu terakhir itu sebagian bangsa Arab di Hijaz. Contoh di Hijaz itu ada Mekah, Yasrib, dan Taif dan sekitarnya. Sudah memiliki kepercayaan yaitu tradisi dan pengaruh 3 agama besar saat itu. Yang pertama Yahudi, Kristen, sama yang terakhir itu Majusi. Nah, kita akan menjelaskan tentang politik pada saat itu.
politik pada situ terdapat dua negara adikuasa di masa jahiliyah, yaitu kerajaan Romawi di barat dan kerajaan Persia di timur. Selama zaman jahiliyah, seluruh semenanjung Arab itu menikmati kemerdekaan penuh kecuali daerah utara, Palestina, Lebanon, Yordania, dan Syam, karena berada di bawah kekuasaan Romawi, dan Irak tuh berada di bawah kekuasaan Persia. Nah, kita akan menjelaskan tentang pemerintahan pada saat semenanjung Arab. Yang pertama itu di kalangan orang Arab Badui itu tidak ada pemerintahan karena kesatuan politik mereka bukanlah bagus, bukanlah bangsa, tetapi suku yang dipimpin oleh kepala suku yang disebut syekh. Bagi masing-masing suku terdapat masing-masing syekh. Yang terakhir, keberadaan Ka'bah di Mekah itu sangat sebagai tempat peribadatan bangsa Arab. Nah, itu posisi penting pemerintahan di semenanjung Arab. Yang pertama itu sebagai hijabah. Hijabah itu sebagai penjaga kunci-kunci Ka'bah. Yang kedua itu ada Hikoyah, pengawas mata air Zam-Zam. Ada Diyat itu kekuasaan hakim sipil. Ada Sifara itu pengurus pajak untuk orang miskin. Yang ke 5 ada Nadwah, itu jabatan ketua dewan. Nah, yang kedua ada sosial budaya. Yang sosial budaya itu satu, jahiliyah mempunyai konotasi barbarisme, yang mana itu tidak beradab, kasar, buas, ya, barbar. Untuk saat ini kan kita semua mengetahui apa itu barbar. Nah, yang kedua itu membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 151. Udah berapa menit? Nah, yang itu terus hampir seluruh penduduk Arab adalah penyair, karena dari dulu Arab terkenal dengan penyair. Contoh kayak Abu Nawas itu kan syair-syair. Nah, itu mungkin dalam zaman Arab itu terkenal dengan syair-syairnya, mereka itu ahli. Walaupun kita semua mikir ya, bukan mikir, semua kita tahu bahwasanya Arab itu terkenal zaman jahiliyah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi kenapa mereka itu terkenal ya? Karena mereka itu terkenal dengan syair-syair yang mereka itu, syair-syair yang mereka buat, lantunkan itu. Bahasa Arab itu terkenal sekali untuk ahli membuat syair-syair tersebut. Sekian, terima kasih.